Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Eh, Sekarang kita coba bahas di tanggal 4 bulan 8 ya. Jadi ada pertanyaan tentang adanya iklan format baru lah ya, format baru GMV Max ya. Jadi lebih condong memaksimalkan mungkin ya, dari sisi penjualan dari iklannya. Nah, terus teman-teman bicara iklan GMV Max, jadi teman-teman harus punya pandangan juga bahwa iklan ini tujuannya untuk apa dulu gitu ya. Kalau misalkan teman-teman tujuannya untuk menambah traffic ya, otomatis GMV Max bisa menjadi solusinya gitu ya. Tapi tidak akan berbanding lurus dengan harapan teman-teman konversinya menjadi lebih bagus gitu. Karena kenapa? Karena ROAS yang dipilih ya, atau yang tertera dalam opsional itu memang ROAS-nya tergolong memang rendah gitu ya, secara efektivitas iklannya gitu ya. Otomatis kalau misalkan memang menyasar efektivitas iklan yang tidak optimal ya, berarti hanya untuk iklan traffic aja gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman memang PR-nya dari sisi trafficnya mau dikencengin dulu gitu ya, untuk mempunyai historis pixel yang lebih besar lagi, itu bisa dipakai GMV Max gitu ya, dengan tujuan memang untuk traffic terlebih dahulu gitu. Kalau misalkan tujuannya untuk konversi, saya rasa memang saya belum mempraktekkan ya, karena kalau kita bahas misalkan ya dari sisi ini kan buat iklan produk dari GNP Max gitu ya. Nih, GNP Max tingkat potensi penjualan dengan tingkat kunjungan yang lebih tinggi. Ini kan ya, tingkatkan potensi penjualan berarti kan potensinya nih. Jadi bisa mempunyai potensi penjualan dengan tingkat kunjungan yang lebih tinggi. Berarti otomatis ini untuk meningkatkan kunjungan yang lebih tinggi ya. Jadi sasarannya sebenarnya kunjungan dulu nih ya, trafiknya dulu yang biar trafiknya lebih tinggi dan iklannya lebih terekspos lah ya di platform Shopee ini. Nah, di sini kan di GMV Max ini ada pilihan ya, atur target efektivitas iklannya dari sisi ROAS-nya nih. Apakah 3,0 gitu ya. Ini di sini juga ada keterangannya lebih kompetitif ya dibanding 80% iklan lainnya. Berarti otomatis kalau teman-teman pilih ini akan lebih kompetitif iklan yang teman-teman pasang gitu ya. Terus di sini ada juga pilihan 4,4, 5,4 gitu ya. Di sini 20%. Nah, sedangkan pilihan ini tergolong ROAS yang memang rendah gitu teman-teman. Ya, jadi kalau misalkan teman-teman untuk mengejar konversinya yang bagus, ini bukan menjadi pilihan teman-teman. Tapi kalau teman-teman misalkan untuk meningkatkan traffic ya, kunjungan ke toko teman-teman, ini salah satu menjadi pilihan untuk bisa dipakai gitu. Jadi teman-teman bedakan dulu targetnya teman-teman mau kemana gitu ya. Apakah mau memperbesar traffic dulu itu ya, ini boleh dipakai gitu ya. Jadi untuk GMV Max ini teman-teman sebenarnya jadi kalau dari Facebook Ads itu kan ada iklan traffic, ada iklan penjualan gitu ya kalau di Facebook Ads. Nah, di sini pun sama sebenarnya. Pada dasarnya itu. Nah, ini bakal jadi iklan traffic sebenarnya di sini tuh. Jadi akan menyasar kata kunci yang direkomendasikan oleh Shopee sesuai dengan apa yang teman-teman tulis di judul atau di deskripsi teman-teman. Jadi misalkan kalau ada bahasa kaos per meter misalkan ya,
pernya juga jadi kata kunci yang diiklankan, meternya juga kayak kata kunci yang diiklankan, atau bahan kaos, bahan katun misalkan ya, bahannya juga jadi kata kunci yang diiklankan, otomatis secara mengarah ke produk yang lebih spesifik yang teman-teman jual itu kan lebih global gitu ya. Lebih global tuh bahan bisa aja dia jualan bahan juga gitu ya, atau bisa juga bahan kue, atau juga bisa bahan bangunan gitu ya. Jadi lebih kompleks gitu ya, tidak menyasar spesifik ke target produk teman-teman gitu. Jadi kenapa di sini dikunci dari sisi efektivitasnya ya. Jadi efektivitas rendah berarti secara kompetitifnya iklannya 80% udah menguasai lah ya dari sisi persaingan gitu. Nah, ini bisa teman-teman lakukan kalau tujuan teman-teman hanya untuk traffic gitu ya, karena pasti konversinya ini akan jelek mungkin ya, karena di sini kan ROAS-nya hanya 3,0. Sedangkan kalau misalkan saya kasih lihat sekilas ya, ROAS yang sekarang ini kan 11,04. Kalau misalkan saya pakai yang ini misalkan ya, ini kan terlalu rendah gitu teman-teman. Jadi tergantung kebutuhan teman-teman juga. Saya nggak menyalahkan ini jelek ya, ataupun menyarankan ini bagus, karena memang saya tidak pakai ya. Pertama itu saya tidak pakai. Yang keduanya, kalau saya lihat dari pilihan ROAS-nya, ini ROAS-nya efektivitasnya rendah. Jadi pasti lebih menyasar ke traffic gitu ya. Jadi dari sisi fungsinya aja teman-teman, tinggal teman-teman gunakan. Ini bagus digunakan kalau misalkan teman-teman memang untuk mengejar traffic terlebih dahulu gitu. Tapi kalau misalkan teman-teman ingin mengejar konversi, otomatis saya sarankan ini jangan digunakan gitu ya. Untuk GMV Mac lah ya, intinya sih tergantung pilihan teman-teman mau ngejar apa dulu gitu. Jadi ada sisi baiknya kalau teman-teman ngejar traffic, tapi buruknya kalau misalkan teman-teman ngejar ke konversi gitu teman-teman ya. Terus juga teman-teman untuk traffic teman-teman bisa dicoba juga bidding, iklan toko bidding otomatis, tapi dengan catatan dikunci hariannya misalkan 25.000 atau 15.000. Kalau misalkan dirasa sudah mulai mulai efektif, teman-teman bisa naikkan biddingnya. Tapi kalau misalkan mulai jelek, teman-teman bisa turunkan hariannya gitu ya. Jadi biar lebih efektif gitu. Jadi kalau misalkan dari saya kasih lihat sedikit, yang awalnya dipasang itu sampai 15 perak mungkin ya per kliknya gitu ya, tapi memang secara konversinya masih jelek. Tapi ketika semakin lama konversinya semakin bagus, biaya per konversinya, nah teman-teman bisa coba dinaikkan gitu dari sisi budget iklan hariannya gitu. Yang pasti kalau misalkan teman-teman coba di hariannya terendah aja dulu gitu ya. Kalau misalkan mau dicoba di trial error gitu ya. Di sini juga teman-teman bisa lihat ya. Kalau misalkan dari sininya sudah bagus nih teman-teman. Nah, ini kan bisa di scale up gitu dari sisi modal hariannya ya. Jadi teman-teman tinggal dilihat saja momennya, dilihat juga memang produknya gitu ya, sudah bagus atau tidak dari sisi konversinya. Kalau memang sudah bagus, tinggal scale up teman-teman. Tinggal teman-teman naikkan budget hariannya gitu ya, karena sudah terkunci. Nah, kontrolnya mungkin ya, karena produk itu kan ada masanya juga, ada masanya produk tersebut memang lagi booming, lagi rame gitu ya, atau masanya memang kebutuhan akan produk teman-teman itu memang sangat dibutuhkan di pasaran.
itu juga bisa dikontrol dari sisi iklannya gitu ya. Kontrolnya seperti apa teman-teman, kalau biar teman-teman nggak pusing gitu ya, nggak pusing, nggak terus-terusan mikirin masalah iklannya. Dari biaya per konversinya aja dulu teman-teman buat kontrolnya gitu. Setelah itu teman-teman misalkan sudah oke atau tidak oke ya, teman-teman tinggal naik atau turunkan budget hariannya gitu ya. Teman-teman harus rajin dikontrol ya, minimalnya seminggu sekali gitu ya, dikontrolnya. Jangan tiap hari juga, nanti tiap hari teman-teman lelah ngontrol terus ya, gak beres-beres jualan, enggak, ngontrol aja kayak security gitu ya. Oke teman-teman, untuk GMV Max seperti itu ya yang kita bahasnya. Jadi kembali lagi ke teman-teman gitu, jangan bingung, jangan ragu ya. Kalau misalkan masih ragu, dicobain aja dulu gitu ya, jangan sampai mengasumsikan yang memang belum teman-teman coba gitu. Nah, kenapa seperti itu? Karena memang pasti tiap toko kan berbeda-beda produknya. Meskipun produknya sama, juga rankingnya kan berbeda-beda. Meskipun rankingnya misalkan berbeda-beda, belum lagi elemen recallnya juga teman-teman ada yang powerful atau tidak gitu ya. Jadi banyak faktor yang bisa mempengaruhi baik buruknya iklan yang teman-teman jalankan gitu ya. Nanti kalau misalkan masukkan nilai yang sesuai, misalkan kita pengen 6% kan, tuh pilihannya nggak bisa langsung pasti pilihan sini gitu ya, kecuali mungkin di bawah di antara rentang ini gitu teman-teman ya. Untuk kemerdekaan teman-teman, apakah teman-teman sudah membuat produk kemerdekaan atau tidak ya? Kalau saya sarankan buat dari sekarang, upload dari sekarang produk-produk kemerdekaan apapun bentuknya. Kalau misalkan teman-teman tidak ada yang warna merah, tidak ada yang bersangkut pautan dengan kemerdekaan, misalkan teman-teman jualan parfum, ataupun misalkan teman-teman jualan mobil mainan misalkan ya, teman-teman buat aja produknya ya, pakai covernya cover kemerdekaan lah ya, setidaknya buat promo spesial kemerdekaan. Nanti kan dari kata kuncinya teman-teman juga masukkan kemerdekaannya, masukkan 17 Agustusannya, masukkan Agustusannya. Misalkan teman-teman jualan parfum nih, parfum spesial Agustusan, atau minyak wangi untuk hari kemerdekaan gitu. Meskipun minyak wanginya tidak ada bersangkut pautan dengan hari kemerdekaan, tapi setidaknya dari sisi elemen recallnya produk teman-teman terpanggil lah gitu ya, terpanggil dan terpapar traffic dari kemerdekaan Indonesia ini gitu ya, karena mempengaruhi. Karena untuk produk-produk kemerdekaan otomatis ini kan akan naik gitu ya, akan naik secara trafiknya gitu ya, permintaannya juga akan naik. Nah, teman-teman manfaatkan momen itu. Jadi jangan hanya karena memang saya tidak punya produk kemerdekaan terus teman-teman tidak membuat gitu ya. Jadi saya sarankan apapun produknya, teman-teman buat aja promonya gitu ya. Apapun produknya buat aja promonya. Misalkan dari mainan misalkan ya, mainan apa, atau kartu apa ya yang member tuh, kartu kayak Pokemon ya, spesial kemerdekaan, kartu Pokemon spesial kemerdekaan Indonesia misalkan ya, atau kartu Pokemon untuk hadiah 17 Agustusan misalkan kan, itu bisa teman-teman lakukan gitu ya, meskipun kartunya tidak ada sangkut pautan dengan kemerdekaan ya. Karena kalau misalkan teman-teman harus ngejar kartunya yang kemerdekaan juga akan susah gitu, atau teman-teman produk kemerdekaan yang tidak berhubungan juga akan susah, karena memang ada beberapa produk yang tidak
apa ya, momen kemerdekaan itu tidak sesuai lah ibaratnya. Kan biasanya dari sisi fashion, kemerdekaan itu dari umbul-umbul, bendera gitu ya. Terus merchandise juga bisa masuk tapi temanya tema kemerdekaan. Apakah merchandise burung Garuda dan segala macamnya gitu ya. Teman-teman bisa coba langsung di-upload produknya, jangan dinanti-nanti. Apapun produknya, bikin aja judulnya spesial kemerdekaan, spesial 17 Agustusan gitu ya. Jadi produknya, covernya juga buat cover kemerdekaan gitu. Biar ada produk yang serupa gitu ya. Jadi ketika dicari itu produk yang serupa dengan yang dijual produk kemerdekaan, teman-teman bisa ke recall juga ya. Jadi kalau misalkan teman-teman momen ini dilewatkan, ini kan sayang, trafiknya besar gitu. Jadi kalau misalkan teman-teman hanya mengandalkan memang itu aja ya, tidak melihat momen juga, itu kan sangat sayang juga gitu teman-teman. Terlebih kalau misalkan teman-teman toko baru atau yang di challenge yang kemarin toko baru itu coba dipraktekkan gitu ya untuk produk-produk kemerdekaan, apapun produknya, buat aja covernya menyerupai kemerdekaan gitu teman-teman. Terus jangan lupa teman-teman ngopi ya sama ngudut teman-teman, biar nggak terlalu pusing memikirkan penjualan ya. Terus pastikan juga stok teman-teman juga harus terpenuhi ya, jangan sampai banyak yang kosong di momen-momen ini, terlebih yang jualan produk kemerdekaan ya, karena itu merupakan faktor juga untuk bisa menaikkan konversi gitu. Semakin stoknya full, konversi juga makin stabil. Tapi kalau misalkan udah banyak yang kosong, konversi juga akan terpengaruhi oleh stok yang kosong. Terus apalagi teman-teman untuk momen di Agustusan ini kan ada campaign, berarti yang besarnya itu 88 dan 17 mungkin, 17 Agustusan. Nah itu juga manfaatkan teman-teman dari sisi settingannya, jangan sampai ada yang terlewatkan. Terus di produk pilihan tokonya teman-teman berubah juga, masukkan produk-produk kemerdekaannya juga, jangan sampai juga tidak dimasukkan ke produk pilihan toko gitu ya. Terus combo hemat mulai dikait-kaitkan gitu ya, produk yang mungkin saat ini produk yang bestsellernya bukan produk kemerdekaan gitu ya. Nah teman-teman coba kaitkan dengan produk kemerdekaan, yang bestseller kaitkan dengan produk kemerdekaan, ataupun sebaliknya teman-teman ya, buat biar senjata untuk konversi lebih baik tuh teman-teman dibuat optimal, baik combo hemat ataupun paket diskon. Teman-teman juga bisa buat hadiah juga bendera, misalkan ya bendera kecil, untuk jadi trigger biar lebih banyak lagi dari sisi quantity yang di check out gitu oleh si pengguna atau si pembeli gitu ya. Itu aja teman-teman yang saya bahas dari sesi ini, jadi masalah kebingungan GMV Max. Dan jangan lupa teman-teman untuk bulan depan ya, admin Shopee udah mulai naik lagi ya. Kalau kategori A itu kan dari awalnya 6,5% jadi 8% ya, biasalah harga coret gitu ya, jadi 8%. Nah otomatis settingan yang sekarang teman-teman buat harus mulai dirubah untuk menyesuaikan admin Shopee yang akan naik di bulan depan ya, di awal bulan ya. Yang ketika mau daftar campaign 99 juga lebih hati-hati ya, karena memang nanti pricingnya akan terkunci ya. Jadi kalau misalkan teman-teman memang udah mepet nih, kalau dinaikin dikurangin berarti berapa? Kalau di 6,5 berarti 1,5% ya, 1,5%. Teman-teman juga bisa pilihannya memang agak berat sih ya. Pilihannya bisa cashback ekstra dimatiin ya, pricing masih sama,
ataupun misalkan teman-teman upload produk yang serupa dengan yang best seller, upload lagi produk yang sama dengan cover yang berbeda tentunya, dengan judul yang berbeda, tapi isinya intinya sama gitu ya, isinya sama. Nah itu yang memang nanti akan didaftarkan campaign 99 gitu. Kalau jadi kan kalau misalkan kita daftarin produk yang sekarang dengan pricing yang mepet, misalkan kalau misalkan masih ada sih nggak masalah ya, masih ada untuk profitnya sih nggak masalah, bisa langsung daftarkan. Nanti kalau misalkan yang mepet didaftarin campaign 99, otomatis kan lebih rendah lagi dari harga yang sekarang ya. Misalkan harga teman-teman harga jual teman-teman sekarang 45.000, harga untuk campaign 99 kan dituntut untuk lebih rendah dari situ gitu ya, atau sama dengan 30 hari sebelumnya. Nah, sama itu kan berarti dari sisi adminnya akan berbeda nanti ya. Jadi bisa berpengaruh ke profit teman-teman, berpengaruh langsung ke penghasilan teman-teman nantinya. Nah, siasatinya seperti itu paling teman-teman. Bisa cashback ekstra dicoba untuk dimatiin ya, atau bisa upload produk baru dengan serupa yang best seller tapi covernya berbeda untuk daftar di campaign 99 gitu ya dari sekarang. Jadi masih ada waktu gitu, biar ada penjualannya dulu kah atau segala macam. Yang pasti sih setidaknya exposure produk kita bisa dapat exposure dari campaign 99. Udah mah campaign besar, dan pada saat campaign besar itu hebat sekali adminnya dinaikkan gitu ya. Mungkin karena budget promosi dari Shopee-nya juga memang harus besar mungkin ya. Terlepas dari itu jangan pusing, jangan terlalu banyak dipikirin lah ya. Yang terjadi biarlah terjadi, itu yang naik 8% ya gimana lagi, dan memang harus naik mungkin ya. Atau di Indonesia itu karena nggak ada yang turun istilahnya, pasti naik-naik ke puncak gunung dan terus-terus naik gitu. Harga rokok pun terus naik gitu ya. Harga apapun makin naik setiap harinya. Entah berapapun kenaikannya, berarti kan kita harus menyesuaikan gitu ya. Bukan kemauan kita mungkin, kalau banyak yang nggak ngeh mungkin ya, banyak yang nggak ngeh akan kenaikan tersebut. Nah takutnya terjebak di bulan September nih, kenapa kok jadi jeblok, ataupun misalkan ketika profitnya tipis, kenapa kok jadi rugi gitu ya. Nah ini jangan sampai teman-teman terjebak hal seperti itu ya. Itu aja paling saya sekarang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.